2018 ini sudah pernah terjadi, tapi itu sebelum pandemi dan bukan di saat pemerintahan kita baru berganti. Lalu apabila ternyata proteksionisme ini terjadi lagi di tengah guncangan yang ada di dalam negeri juga begitu, Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi pengusaha TIK? Ya tentu yang jelas tadi ya, mungkin kita akan tetap mengalami tadi yang Pak Huda sampaikan adalah gangguan di rantai pasok ya, karena meningkatnya harga karena proses protek yang mereka lakukan gitu ya. Nah tentu kita harus melihat celah lain, artinya ada nggak teknologi lain yang kita bisa eksplorasi dan kita bisa kembangkan. Mungkin selama ini kita hanya bergantung dari satu teknologi gitu ya, tapi sebetulnya teknologi yang lain juga banyak yang mengembangkan. Nah tinggal kita punya kemampuan untuk mengeksplorasi teknologi tersebut. Nah itulah yang menurut saya harus kita kembangkan kemampuan itu yang mandatori utama. Kemudian kita juga harus merapikan apa sistem pendidikan kita. Karena apa? Karena SDM, meskipun kita udah punya 10 tahun ini bicara talenta digital, ya kan? Kita harus bicara tentang kesiapan generasi Gen Z kita, mereka harus siap. Tapi ternyata pendidikan STEM kita rendah sekali di Indonesia. Padahal STEM itu modal untuk menguasai dunia teknologi. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus atur agar dengan tatanan yang baru ini mereka bisa lebih memfokuskan pengembangan di pendidikan STEM. Baik, mungkin untuk pengembangan pendidikan STEM ini efeknya akan jangka panjang begitu. Tapi tadi Bapak sempat sampaikan soal eksplorasi yang dibutuhkan untuk bisa menguasai teknologi-teknologi lain yang sudah ada. Dukungan seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu eksplorasi ini? Ya, sebetulnya secara teknologi mungkin kebanyakan kalau di kita brand-brand besar ya, lebih berpacu ke brand besar. Tapi sebetulnya kita banyak contoh kalau kita bicara chip, ya chip itu nggak cuma satu merek tertentu saja. Ada banyak chip yang dikembangkan, tapi tentu kan ada software namanya library yang harus kita kuasai. Apa yang kita bisa buat di atas kemampuan software yang menggunakan chip itu. Nah itu yang kita harus sediakan. Artinya pemerintah juga harus mendukung upaya untuk bisa mengeksplorasi alternatif pengembangan teknologi lain. Dukungan seperti apa yang bisa diharapkan dari pemerintah? Pemerintah sebetulnya selama ini sudah punya program-program ya di kementerian, misalnya mereka buat program talenta digital. Nah sekarang mungkin tidak hanya brand besar, tapi mereka juga bisa mengeksplorasi yang lain. Kemudian kalau kita punya potensi besar sekali di SMK. SMK kita tuh bisa masuk ke satu misalnya fokus khusus misalnya chip untuk Internet of Things misalnya. Itu kan banyak sekali sebetulnya udah menjadi hal yang lumrah kita pakai kan. Internet of Things itu kan ada di mana-mana gitu. Nah untuk itu mereka bisa eksplorasi gitu. Baik, kita balik lagi ke Pak Huda. Pak Huda tadi disampaikan Pak Fengki ini harus ada dukungan dari pemerintah juga bisa melalui SMK-SMK yang ada untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi teknologi-teknologi lain yang sebenarnya sudah tersedia begitu daripada menunggu teknologi yang mungkin akan berdampak secara langsung dengan aksi proteksionisme yang ada di Amerika Serikat begitu. Anda lihat apa upaya atau bentuk pengawasan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah saat ini? Ya. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Fengki tadi menyangkut dengan, tadi kan bicara mengenai sumber daya manusia, bahwa ada SMK dan sebagainya. Kita juga melihat pemerintah juga, kita bicara mengenai dampak untuk strategi jangka menengah dan jangka panjang ini. Kita memang harus meningkatkan dari sisi pendidikan. Kalau kita lihat sebenarnya Mbak, ini data-data yang saya lihat dari Digital Learning Report dan sebagainya, ini masih menunjukkan bahwa Indonesia sendiri itu masih sangat kurang sekali dalam hal knowledge dalam bidang digital dan bidang teknologi. Nah kalau kita lihat di Global Innovation Index, kita masih sangat kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia ataupun dengan Vietnam. Kalau kita di Malaysia, kita masih sangat kalah di bidang knowledge dan teknologi output. Begitu juga dengan di Vietnam gitu kan. Kita hanya unggul dari Vietnam hanya di market sophistication. Artinya memang kita bicara market pasti Indonesia akan juaranya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai inovasi, digitalisasi dan sebagainya, kita masih cukup kalah gitu kan. Nah, kita harap sebenarnya pemerintah ini punya tadi selain insentif dalam jangka menengah dan panjang melalui pendidikan, kita juga berharap ada satu gebrakan dari pemerintah untuk bisa memberikannya insentif untuk seperti tax deduction yang sudah dilakukan itu sehingga bisa dialirkan lagi ke investor-investor itu untuk bisa masuk gitu kan. Karena kalau kita lihat Mbak,
super tax deduction itu salah satu tools pemerintah untuk bisa menarik lebih banyak investor yang dia bergerak di bidang teknologi dan sebagainya, di bidang inovasi dan sebagainya. Tapi masih banyak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kita masih sangat kurang di bidang inovasi dan teknologi. Nah, selain itu, kita juga mendorong nih pemerintah itu bisa meningkatkan lagi untuk R&D fund-nya. R&D fund di Indonesia terhadap PDB sekarang ini hanya ada di angka 0,25% dari GDP kita gitu kan. Jadi ini sangat rendah sekali. Kita lihat di Malaysia, di Korea, kemudian di China dan Thailand itu sudah lebih di angka 1% ya. Kalau kita lihat dia ada di angka 1%-an lebih gitu. Bahkan di beberapa negara itu sudah ada di angka 2-4%. Jadi kita masih sangat kurang sekali dalam hal mendukung R&D, mendukung untuk FDI bidang teknologi itu masuk dan sebagainya. Karena kita tidak menyiapkan untuk kebijakan-kebijakan yang menarik bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam negeri. Jadi ini yang kita harapkan ada dari sisi regulasi dan juga ada dari sisi iklim usaha, iklim investasi yang mendukung bagi mereka untuk bisa masuk gitu kan. Dan juga kita masih mengalami salah satu ya masalah klasik yaitu adalah mengenai intellectual property gitu kan, atau hak kekayaan intelektual gitu kan, bahwa masih banyak yang kita kita bisa mengembangkan teknologi A kemudian dijebak oleh orang lain. Di Indonesia ini kan bisa ATM kan, jadi kayak amati, tiru dan modifikasi gitu kan. Dan ini jadi masalah juga bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam negeri. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya harus dibenahi terlebih dahulu untuk bisa untuk bisa kita mengundang investor luar, FDI dan sebagainya untuk bisa masuk ke dalam negeri untuk menanamkan uangnya ke dalam negeri, sehingga kita bisa tadi mencari alternatif teknologi yang bisa menggantikan tadi beberapa yang terganggu.